Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para pejabat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tebet, kemudian sahabat saya Isa Firdaus Tulmuzi, Magister Humaniora, kalau nggak salah caleg juga dia, nggak tahu juga, dan semua asatidz yang hadir, ketua dan seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas. Karena Firdaus Tulmuzi itu sekretaris wilayah Majelis Pimpinan Fahmi Tamami DKI Jakarta. Iya, jadi saya harus hormati yang punya wilayah Jakarta ini. Hadirin dan hadirat sekalian, saya mohon maaf, memang saya berjanji jam 9 lebih cepat karena ada pengajian. Berbicara terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang harus tidak kita lupakan apa? Perjuangan Rasulullah di kota Mekah itu ada Khadijah. Itu yang tak boleh kita lupakan. Siapa Khadijah? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Suksesnya kita Pak sebagai seorang laki-laki, karena ada orang perempuan di rumah. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, kuncinya orang perempuan. Biar katanya jagoan, kalau takut main perempuan, kalau udah kumis mau boleh, gentakan mau cakep, pulang ke rumah burung puyuh. Ya, coba lihat, kalau kita lihat sejarah Khadijah. Khadijah menikah dengan suami yang pertama namanya Abu Hanah, anak kedua laki. Menikah lagi dengan yang kedua namanya Afiq, anak ke-1 perempuan. Ini Khadijah. Menikah yang pertama Abu Hanah orang kaya, menikah lagi dengan Afiq orang kaya. Khadijah pun anak orang kaya. Kan kalau kita baca sejarah, Khadijah menikah dengan Rasulullah usia 40 tahun. Rasul usia 25. Ada yang di sini yang mau kawin lagi? Bapak usia 50 nyari yang 80. Sunnah itu sunnah. Ada nggak? Ada. Kalau ada itu namanya masih begini. Lah benar Pak, kalau kita lihat kan perlu lihat sejarah. Kenapa kok harus kawin dengan Abu Hanah? Kenapa kawin dengan Afiq? Kemudian baru menikah dengan Rasulullah. Dan kalau kita lihat sejarahnya, dagangannya Khadijah itu dari Bukit Safa, Marwah sampai ke Jabal Qudus. Itu kalau udah dagang luar biasa. Khuwailid bapaknya orang kaya, menikah dengan Rasulullah di usia 40 tahun, Rasul usia 25. Kita juga kalau punya anak 25 mau cari jodoh nggak mungkin kita cari yang 40. Anak kita ganteng, lulusan S2, kerja gaji kayak Pak Lurah 24 juta. Iya, dia belum kawin, masih kita cari yang 40. Kalau perlu kita ke Sukabumi, cari Sukabumi. Nggak ada pelajaran. Iya, kalau saya pandangnya mainnya di sono, di apa Gunung Genteng. Biar aja, kalau biji saat kesini kan. Kasih masuk ke dalam tuh. Nah itu banyak tuh. Mau yang berapa, mau yang didatangin sebulan sekali. Ini nggak apa-apa datang, Pak, ke kampung kita kan kalau makan datang. Yang penting tiap bulan kirimin. Transfer. Ini dia. Nggak sebabnya dia. Iya benar. Nggak, saya cuma mancing doang. Nggak pernah ada kena. Kalau orang mancing, umpannya kan kecil, yang penting ikannya gede. Bayangkan tuh Rasulullah menikah dengan Khadijah usia 40
tahun Khadijah usianya 40, Rasulullah usia 25 tahun. Tapi kita lihat Pak, Rasul menikah dengan Khadijah 40 tahun, tapi kan anak orang kaya. Umumnya kalau anak orang kaya kerawat. Iya, umumnya nih anak orang kaya kerawat udah cakep udah terjamin. Iya. Kalau kita kan kagak pakai doang, cuci kagak. Pakai dulu. Iya, pakai kalau cuci kagak. Iya. Itu mobil saya dari bulan dengan cuci. Pakai dulu dah, enggak pernah gitu. Iya. Lah kan kalau ini kan begini Pak, kadang-kadang kan saya kalau di pengajian ibu saya bilang, bukan salah ibu, salah kita ini orang laki. Iya, salah kita Pak, orang laki. Harus ini orang perempuan Pak, orang perempuan kalau mau cakep, ya seminggu sekali facial Pak. Facial. Jangan main keracunan di bangkok, bobolin belakang. Ya licin tapi nyangkep. Ya wajar dirawat ya aja. Licin nyangkep. Coba tuh bayangin, Masya Allah. Khadijah menikah dengan Khadijah, anaknya 6 Rasulullah, 4 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Yang biasa kita baca Abul Qasim, ada Abdullah, ada juga Ibrahim. Ya. Ini Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah 13 tahun ada Khadijah. Khadijah itu kan saya bilang, Bu, jadilah ibu-ibu Khadijah. Saya ajarin juga Pak. Orang perempuan tuh kalau kita ngajar, ajarin biar jadi Khadijah. Satu, ketika Rasulullah ada di Gua Hira turun. Ketika turun dari Gua Hira, ada yang manggil, padahal siang-siang. Ada yang manggil Muhammad. Rasul lihat, Masya Allah, kaget. Kenapa? Makhluk sebesar langit dan bumi takut lari pulang ke rumah. Lihat muka Khadijah, setengah rasa takutnya hilang. Ayo dah, kita ke Menteng Dalam kan ada kuburan tuh. Pulang berdua, ada yang sendiri. Buru-buru pulang ke rumah. Kemudian kita ketok pintu, lihat ini kira-kira makin kurang makin nambah. Makin semua. Udah ketahuin kuntilanak belapah. Orang Betawi, kalau bini orang Betawi ya. Orang Jawa juga dah. Iya, kalau nggak ngomong kan udah Betawi ngomongnya. Masa hudung belapah. Lepokan. Ketika selesai Rasulullah masukkan ada ayatnya, dia ayyuhal mudaththir. Rasulullah kalau bahasa kita apa namanya, runuban kali ya. Iya, kerebongin yang paling. Dia kan namanya orang takut kan biasanya. Kerebongan sampai paling dikerebongin. Tuh Khadijah hampir ngomong banget kalau bahasa kita lagi. Engkau orang yang baik. Tidak akan pernah mungkin ada yang menakuti. Kalau kita kagak ada. Makin bang besok-besok lu jangan suka ngomong malam begini. Iya, takut kita belum bilang diomelin. Iya, lah tahu banget. Lah begitu Pak. Ini Khadijah, makanya saya bilang sama ibu-ibu, ayo jadi Khadijah. Orang laki bisa sehat tergantung perempuannya. Ngapain kita sakit mulut, ngapain kita ngomel dulu. Iya, pulang bawa berkat kemalaman, dinari lu bawa berkat saya mau makan. Oh, tadi gue tungguin. Iya, biasanya kan saya bagi orang aja sama makan. Iya, kita bangunin saya makan dia. Iya, begitu. Lah bener Pak, bener karena kita sama. Sama biar kata Ustaz, biar kata Kiai, sama. Sama kasihnya sama udah. Sama ini sama udah. Iya, tuh. Rasul punya Khadijah, perjuangan di kota Mekah kan saudara sering diceritain tuh. Dicaci, dimaki, dihina karena pulang ada istri yang begitu luar biasa. Hilang tuh semua. Kita pagi pulang hujan, rame, capek, lelah. Istri nyambut dengan sambutan baik, hati kita lege banget. Iya, tahu yang ada banyak lah. Iya, kan sering saya ajarin juga Pak, kalau dapat kontrakan sebulan 10 juta, kasih ini 3 juta, kasih ini 7 juta buat simpenan 3 juta. Itu biasain.
Jadi kalau dapat kontrakan nih sebulan 10 juta, 7 juta kasih bini, 3 juta buat simpenan. Bapak kalau dapat kontrakan 10 juta, 7 juta buat bini, yang 3 juta buat lah mau tahu yang kalian banyak yang kayak banget orang sendiri ya kita kaya pinter lagi. Rasulullah ada Khadijah yang jangan dilupakan perjuangan Khadijahnya. Bayangkan ketika Rasulullah itu berdakwah pulang, Khadijah selalu menyambut di depan pintu dengan senyuman. Nggak pernah, kalau bahasa orang kita berjuk, nggak pernah senyum. Apapun yang ada dia terima. Padahal anak orang kaya, kekayaannya luar biasa. Bahkan diceritakan Khadijah hanya memiliki satu baju yang ditambal dengan 80 kali tambalan. Bayangkan, dan dia katakan harta yang saya miliki untuk Allah dan Rasulnya. Kita nggak bisa. Duit udah pegang bini ya, udah dikempet, dikempit, arahnya dikempit, nggak perlu dicari. Makanya kalau cari bini, jangan cari yang pintar cari duit. Mana yang diumpetin tahu, kita taruh di sini tahu juga. Tahu dah, ya nih Pak, ya Rasulullah tuh berdakwah, ya kan kita lihat. Bagaimanakah? Kenapa kok? Ya orang-orang yang mengusir Rasulullah masih gak jauh dari keluarga. Ada pamannya Abu Jahal, ada pamannya Abu Lahab, gak jauh dari dia juga. Ini bentuk perjuangan Pak. Kita kalau berjuang, yang paling susah berjuang kami keluarga. Ya kalau keluarga berat. Kita bilangin balikin. Iya kita bilang lu. Iya susah. Ini kan satu pelajaran buat kita. Yang terpenting satu, keistiqomahan kita. Kita yang penting kuat. Kesabaran lihat Rasulullah ketika berada di kota Mekah. Kan ditawari Pak. Datang para pembesar kafir Quraisy, pamannya Abi Thalib, ya Abu Thalib. Apa yang diinginkan oleh paman, oleh ponakan Muhammad? Kalau pengen harta, kami kumpulkan semua harta yang ada di kota Mekah, kami berikan. Kalau pengen kedudukan, kami angkat dia jadi pemimpin kami. Kalau pengen perempuan, kami kumpulkan semua wanita yang cantik, kami berikan buat dia. Hampir digituin. Kita nggak ada juga. Iya, tadi diumumin besok ada pengajian hari Selasa. Pak ngaji. Nah kebetulan hari itu teman kita di ulang tahun ngajak kita makan di McD. Pulang kasih duit sana gopek, kira-kira ngaji dulu sama dia Syafuddin. Lemah. Jangankan begitu mudah, nanti kita masih milih-milih. Lu berudah di mana? Mendingan masjid sono berkaki di dia. Kalau di sono nggak ada apa-apa. Dia aja ke snacknya roti doang. Roti sosis lagi yang itu aja masih monten. Begitu aja masih monten. Rasul ditawarkan, kamu mau harta, kami kumpulkan, berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Kamu pengen kedudukan, kami akan angkat dia jadi pemimpin kami. Kita kan begitu Pak. Giliran belum jadi ya dia pemimpin. Wah, ngomongnya cakep banget. Giliran jadi lain ini. Ambil hati. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Lawal asyamsa fil yamini wal qamara fil yasari. Jangankan cuma ini, ente taruhin matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri. An-Abdul Fahad adalah amrah untuk nggak kerjain yang begini, kata Nabi, ada bakalan kuat. Masya Allah, ini kan perjuangan yang besar. Artinya selain nanti syariat yang muncul di kota Madinah, tapi di sini perjuangan yang
perlu kita perhitungkan Pak. Satu di Mekah ada Khadijatul Kubra. Yang kedua tawarannya nggak main-main. Tawarannya nggak main-main Pak. Diginiin nggak kena, diginiin nggak kena. Kita coba dah. Lagi besok nih tahun 2024 kali kagak ada dengerin. Kata ulama ke sono masih juga minggir ke situ. Masih kagak minggir juga. Ini kan bukan musim kampanye, nggak apa-apa. Nggak ada kampanye, bisa di kampanye. Ya, nah ini berangkatlah Rasulullah ke Madinah. Ya, di Madinah ada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada Aisyah. Ya, yang lebih muda, lebih manja. Biasa begitu Pak. Kalau yang muda, katanya ini saya kan nggak tahu. Ya, jangan curang kan? Iya. Terus teman ini, katanya sampai nggak tahu. Iya, kalau muda manja. Iya, makanya kan dia Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis-hadis itu. Terkadang Rasulullah lagi sholat ada di samping. Sampai bini kita juga gitu Pak, kita lagi sholat malam dia di samping kita. Kalau rumah kita sempit, bukan di tempat itu rumahnya sempit. Kita jelasin aja susah. Kadang-kadang kita sujud pakai kaki bini kita. Kita lagi sujud di templakin. Kita. Aisyah radhiyallahu anha. Kita sering juga Pak manja-manja begini. Iya sering juga bahagiain. Iya. Lihat tuh kalau ceritanya Khadijatul Kubra. Terkadang Rasulullah tidur di pangkuan Khadijah, tidur dan enak pulas dari bapak dah. Dalam sebulan ini berapa kali tidur di pangkuan ini? Nah ini kita jangankan tidur di pangkuan, saya kan kita jomelin. Udah pernah saya lagi jomelin kita. Iya kita apa kasih sampai. Kita kasih kita sampai saudara kita jomel ini saudara nggak percaya nggak pulang. Saudara aja lo pakai saudara. Iya kalau orang dulu bilang kolokan. Iya, masya Allah. Terkadang Rasulullah tidur, Khadijah menatap wajah dia menangis meneteskan air mata jatuh di pipi Rasulullah. Rasulullah bangun. Dia tanya ada apa Khadijah? Apakah kau sedih bersuamikan aku? Coba ada bapak lagi tidur. Ini bikin hitam lagi gue. Bikin hitam di nangis. Tadinya bini kita cuma ngembang tau nggak? Ada di mata belum jatuh. Iya ngembang aja dah. Apa dia yang kira-kira jatuh air. Ya karena kalau orang Betawi itu biasanya pertama kalau sebelum nangis dia ngembang dulu. Ntar kalau udah ngembang itu nangis jadi namanya terewe-rewe. Banget terewe-rewe. Iya itu jadi nangisnya. Maka kalau udah habis baru sisikan. Iya kan nangis terewe-rewe itu. Diminta duit kita kasih dah ke baru sisikan. Bapak lagi tidur, istri dia meneteskan air mata, bangun. Bapak ngomong, aku sih mah, apakah mama sedih bersuamikan aku? Kira-kira ini kita jawab gimana? Dari dua. Ini kan kado anak lima. Gak berusin dah. Yang kita kalau dulu pegel kakinya doang, sekarang hati kaki pegel. Mau lihat lu kapan ini mobilin? Kalau bini orang Betawi begitu tuh Pak, sabar orang Jawa kalau bini orang Betawi. Iya, kalau sama-sama orang Betawi ngomong apa beda? Iya, mau bakal. Mau bilang yang aneh, yo mobil kagak masuk. Iya, Betawi. Iya, orang Betawi kan lain. Pernah ada orang Jawa ngaji orang Betawi. Kau ngaji, jangan cucu saya, jangan ke depan. Kabur aja ke depan. Pas balik nggak ada. Kok katanya cucu saya jangan ke depan. Dan saya bilang apa bilang cucuku jalan ke belakang. Kamu jalan ke belakang, jalan ke depan. Bukan di depan jalannya, ke depan.
dengan Aisyah juga bertanya, luar biasa. Maka syariat banyak diturunkan di kota Madinah. Makanya tadi kita udah ngomong, Rasulullah itu luar biasa. Kita kumpul sama sahabat, Rasul ngomong, wahai sahabat, aku rindu saudara-saudara. Sahabat menanya, apakah kami bukan saudara-saudara? Kata Rasulullah, Abdul Ashami, kamu ini sahabatku, yang tadinya aku rindukan adalah saudara-saudara. Kemudian ditanya, waman ikhwanuka ya Rasulullah, siapa sih saudaramu ya Rasul? Apa kata baginda Nabi, liman lam jarani wa amanani, belum pernah ketemu tapi diyakin dengan aku. Ayo Pak, ada nggak kita cuma orang belum pernah ketemu tapi kita yakin dia ada. Cuma Rasulullah. Coba deh, kita biarkan ditawarin perempuan cakep, nggak pernah lihat, nggak pernah kita mau. Lu mau nggak? Aduh semua orang cakep dah, gitu, cakep. Gua kalau belum lihat nggak bisa. Sebab sekarang kan susah Pak. Kalau lihat belakangnya doang, rambut panjang banyak lagi. Itu di jalan Batu Hari. Di jalan Aman Batu Hari. Masya Allah. Rasulullah merindukan kita ini. Kata aku rindu saudara-saudaraku siapa? Mereka yang belum pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Makanya yakin. Apa kata Rasulullah ketika turun dari mimbar? Kalau ada orang yang disebutkan namamu, kemudian dia tidak berselawat kepada engkau ya Rasulullah, seandainya dia mati kan pasti mati. Masya Allah. Dan dia yang kedua, begitu Rasulullah cintanya begitu. Ketika ditanya, kullu ummati dakhala jannah, semua umatku masuk surga. Kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Paman apa ya Rasulullah? Siapa sih yang tidak mau? Paman asani faqad aba, orang yang dia nggak ngikutin apa yang aku ajarkan, itu orang yang ogah. Nabi nggak ngomong neraka. Coba Nabi bilang, paman asani dakhala nar, enggak, tapi paman asani faqad aba. Kenapa? Karena Nabi berharap umatnya masih ogah. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, saya bawa ke kita. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, di dalam bab sujud syukri, di situ ditulis, ketika sa'alani Rabbi, aku minta kepada Allah, kata baginda Nabi, wa syafa'tu li ummati, aku minta supaya aku bisa memberikan syafaat kepada umatku, kata baginda Nabi. Fa'afani sulus, Nabi diberikan sepertiga, pas saja, kemudian Nabi sujud, minta lagi, dikasih lagi sepertiga dari 2/3, sujud lagi, minta lagi, dikasih lagi, akhirnya total semua umat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah untuk syafaat dari baginda Nabi. Artinya begini, ini Rasulullah udah sayang banget kami kita. Apa sih yang mau kita balas? Pak, kan kalau kita balik lagi ke sejarah, itu Nabi Ibrahim udah kasih informasi. Nabi Ibrahim kan jauh. Rabbana wa'af fihim rasulan minhum yatlu ayatika. Ya Allah, nanti kirim seorang rasul dari mereka. Nabi Muhammad tuh sebelum lahir Nabi Ibrahim udah bilang. Yang deketan lagi Nabi Isa, jarak antara baginda Nabi dengan Nabi Isa hampir 600 tahun. Nabi Isa udah ngomong juga, nanti akan datang setelah aku mimpi ismuhu Ahmad. Subhanallah. Nabi Ibrahim bergembira, Nabi Isa bergembira. Bahkan yang sering diceritain Abu Lahab ketika di Aminah, ibunya baginda Nabi, ditinggal oleh lakinya Abdullah berdagang ke kota Madinah, Yasrib. Dapat kabar Abdullah nggak bisa balik karena sakit. Abdul Muthalib kirim orang. Kemudian Abu Lahab ngomong sama budaknya Suwaibah, jagain itu ipar saya Aminah, ntar kalau dia lahir laporan. Masya Allah, ketika Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki, dia datang kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, bahwasanya Aminah melahirkan seorang
laki-laki. Apa kata Abu Lahab kepada Suwaibah? Aku bebaskan kau hari ini dari budak. Makanya setiap Senin Abu Lahab azabnya dikurangi sama Allah. Itu berkah gembiranya. Lah kita yang diri dunia masih kagak gembira, itu aja sebetulnya. Apa kata Nabi? Man ahabba syai'an kasura dzikru, man ahabba likana ma'i fil jannah. Maka sering saya katakan, Pak, ayo kehidupan kita ini jangan lepas dari baju selawat sama Nabi. Nggak pantas kalau kita sebagai umatnya sampai hari ini belum juga kita ngimpi ketemu dengan Rasulullah. Kayak kita jangan-jangan kan masih kita nggak bisa sih. Nggak mungkin umatnya yang dirindukan ketika kita minta kepada Allah. Nggak mungkin kita nggak bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Nggak mungkin, pasti bisa selama kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kada dibilang man shalla alaihi sholatan wahidah sallallahu alaihi wasallam, masih ada juga. Iya. Bahkan ketika Rasulullah bicara, ya Allah bagaimana? Apa kata Allah? Ya Rasul, inna sholata, sesungguhnya sholawat yang dibaca oleh kita di Allah akan dibalikin sama Rasulullah. Bayangin. Saya kadang-kadang mikir gitu di rumah, ya Allah, kenapa sih kita nggak bisa baca selawat dari bangun tidur sampai susah? Coba deh, kalau Bapak pikir dari kita bangun tidur sampai malam, masa nggak ketemu sampai 10.000? Ketemu. Taruhlah paling dikit 1.000. Kan awalnya begitu Pak. Kita ini kalau demen orang aja kan kita sering nyebutin namanya. Ini kita demen orang kan kita sebutin namanya. Maaf mana sih Mama, ya Allah Mama. Kadang orang yang udah kagak ada kita masih ingat, ya Allah si Ano. Kenapa? Karena kita demen. Kalau Rasulullah sudah merindukan kita, tinggal balas kerinduannya. Dengan apa? Jangan lepas baca selawat kepada Nabi. Ini yang pertama, hikmah dari Maulid Nabi Muhammad. Yang kedua, jangan tinggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Saya kalau baca itu Pak, hadis-hadis luar biasa, yang simpel dan Azkar Nawawiyah. Saya dimana sering saya ngomong dalam kitab Azkar Nawawiyah Imam Nawawi itu dalam bab tentang menjawab azan itu kan di situ ada 3 hadis. Kata Nabi kalau ada yang setelah azan dia baca doa, apa kata Nabi? Wajibat alaihi syafa'ah. Ada yang wajibat alaihi syafa'ah di yaumul qiyamah. Ini hari ini saya bilang nih Pak, besok subuh pasti nggak kedengeran doa azan. Sebab Nabi bilang kalau ada yang setelah azan kemudian dia baca Allahumma rabbana dzikra wa titama wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa asrul maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad wajibat alayya syafa'ah, wajib dapat syafaat dari aku, kata Nabi. Dari zuhur, asar, maghrib, dan subuh berapa kali kita jawab? Masih kok gak dapat syafaat dari baginda Nabi? Itu kan amal, istilahnya sunnah yang diajarkan Nabi. Dari situ lagi gak pernah mengangkat. Nih, kalau ini biasa ngomongnya begini Pak, ini ngomongnya nih. Kalau hari ini udah dikasih tahu, besok ujiannya lebih gede. Azan pertama kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar. Tahu-tahu dengar tak kemana ke bawah Allah. Azan tak kemana aja. Karena memang kita ditutupin Pak. Karena syaitan, iblis, jin tidak akan pernah mau kita dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak percaya besok kita buktiin subuh. Yakin banyak yang nggak dengar yang benar. Iya, orang kita bangun udah koma. Lah bener Pak, yang duduk di masjid kan ini yang datang duluan begitu pulas. Ini kagak dengar orang azan. Lu mau macam bukan mau pulas, kagak mau lagi zikir. Kalau kekali nyetik terus lagi. Itu ibadah sunnah yang gampang-gampang aja dah. Ya, kayak
keberatan dikit. Kata Nabi, man shalla sintaya asyara. Kalau ada yang salat 12 rakaat di kulli lailatin di nahar wal lailah, di siang hari maupun di malam hari, balallahu baitan fil jannah. Allah bikinkan satu istana di surga. Iya, itu juga di dalam kitab, saya bawa di kitabnya. Fikul Islam Mu'abdillah itu dalam bab shalawatul masnunah, sholat-sholat sunnah. Kalau ada orang yang sehari semalam dia bisa sholat sunnah, qobliyah ba'diyah 12 rakaat, Allah bikinkan satu istana di surga. Allah bikinkan satu istana di surga. Kita hitung Pak, seminggu 7 hari berapa istana yang sudah kita bikin? 3, 4, atau 7 hari. Saya ini kadang-kadang bisa lolos. Nih hitungannya, subuh 2 rakaat, qobliyahnya. Kemudian zuhur 4 rakaat sebelumnya, 2 rakaat sudah 8. Asar dilewatin, maghrib 2 rakaat sebelum sesudahnya, ba'diyah. Isya 2 rakaat pas 12 rakaat. Kalau ini bisa kita kerjain, Allah akan bangunkan satu istana di surga. Istana Pak, istana cakep udah, masya Allah. TV-nya gak kayak di rumah kita, TV-nya 400 in. Nggak usah pakai remote, nggak pakai remote, enggak, cuma kita ngomong Indonesia hadir. Ya, kan contoh itu bukan begitu. Seperti kehidupanmu di dunia, ngerti Pak? Nggak pakai tangga eskalator, pakai lift, nggak pakai jalan. Semua di pintu-pintu kita itu udah ada yang nongkrong. Yang nongkrong nggak kayak kita di sini, kue-kue nggak mungkin. Ya, kita lihat betah. Itu yang Allah siapkan, diceritakan di situ. Itu yang sunnahnya Rasulullah, yang simpel aja lah. Yang pertama kali banyak salawat, yang kedua kerjain ibadah sunnah. Yang timbul hanya itu habis azan wajibat aliyah syafa'ah. Kemudian tadi sholat 12 rakaat, cobain Pak, ujian ini. Iya, ujian tadi aja saya lolos bahwa lolos juga nih lolos. Aduh, iya. Kalau qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2, asar tambah 2. Jadi pas hitungannya 12. Lolos. Ya, kalau nggak percaya omongan saya pegang. Iya, boleh. Kalau saya lihat sih mungkin enggak. Kita ngomong doang. Ngerjain kayak di rumah sanggup. Memang gak ada satu rumah di surga. Itu saking cintanya Rasulullah sama kita, sampai begitu tuh. Terakhir di akhir hayatnya Rasulullah, ya, pada hari Senin pagi sudah datang kedua malaikat, Jibril dan Israel, datang kedua. Diambil dikit-dikit nyawa Rasulullah. Pas sampai di dada, Rasul mengatakan, sebentar Israel, saya mau tanya, apakah sakitnya sakaratul maut semacam ini? Bayangin Pak, nanya ini begini. Kata malaikat Israel, mohon maaf ya Rasulullah, Rasul yang maksum dijamin masuk surga masih merasakan betapa sakitnya. Sampai malaikat Israel itu dia namanya Rasulullah, kekasihnya Allah, Jibril lagi tundukkan kepala. Dia tanya, kenapa Jibril kau tundukkan kepalamu? Aku tidak sanggup melihat engkau diambil nyawanya. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, bila mana Allah mengizinkan, tumpahkan semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepada begitu. Tumpahkan semua rasa sakit umatku kepadaku, kata Rasulullah. Makanya kan ada teman-teman kita lagi sholat meninggal, baru diambil Rasulullah. Artinya apa? Sayangnya luar biasa. Kalau Rasul sayang sama kita, masa kita gak kasih Pak? Itu mau sampai dibahas. Kalau orang udah sayang, orang udah cinta, orang udah demen, gimana aja dilakuin. Iya Pak, kita kalau udah demen sama jane, gimana aja. Urusan orang dia berdua ada masalah. Iya, walaupun kagak jadi
para sahabat kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada kita semua. Ayo kita baca dulu suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini, satu, kita bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Yang kedua, ya Rasulullah, berikan kami syafaat nanti ketika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, hadirnya kami dalam peringatan Maulid menunjukkan kecintaan kami kepada Engkau ya Rasulullah. Adalah dirinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi haqqi ma unzila 'alaihi Fatihah. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Yassir lana umurana wa sahhil maqasidana wa ahmi hawaijana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi